Di video kali ini saya ingin membandingkan performa Genshin Impact dari ketiga smartphone ini. Yang pertama adalah Poco F5, yang kedua adalah Poco X6 Pro, dan yang ketiga adalah Poco F6. Nah, ingin tahu gimana hasilnya? Langsung aja kita simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membahas performa Genshin Impact dari ketiga smartphone ini. Yang pertama adalah Poco F5, kedua adalah Poco X6 Pro, dan ketiga adalah Poco F6. Tentu saja dari ketiga smartphone ini adalah bintang dari Poco ya. Yang Poco F5 tahun lalu, Poco X6 Pro ini awal tahun 2024, dan yang terakhir tentu saja yang barusan saja rilis, yaitu adalah Poco F6 guys. Nah, tentu saja kita pingin tahu ya guys, karena ada beberapa YouTuber lain yang ngomong bahwa Poco F6 ini mengalami anomali pada saat menjalankan game Genshin Impact. Entah kenapa kalau terekam secara performa dia itu bisa bagus banget, frame rate-nya rata-ratanya di atas 55 fps. Tapi pada saat kita memainkannya, mata kita itu kayak ya bingung aja gitu loh. Ini 60 fps tapi kok nggak kayak 60 fps gitu ya kalau kita lihat secara langsung. Memang saya sudah tes sendiri ya, dan memang beda. Kalau di Poco X6 Pro ini paling smooth banget dan paling kelihatan banget kalau 60 fps nya ini benar-benar mantep banget untuk Genshin Impact. Tapi di Poco F6 ini saya merasa kok agak patah-patah, padahal di Taco Stats-nya sendiri itu ngomongnya di atas 55 fps, yang harusnya di mata saya itu terlihat juga smoothnya ya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan segera mencoba ngetes satu-satu selama 15 menit ya untuk masing-masing. Tentunya di Poco F5, Poco X6 Pro, dan Poco F6 ini sama-sama tidak menggunakan casing pada saat pengetesan. Dan tentu saja untuk suhu awalnya sebelum dites itu sekitar 25 sampai 26 derajat Celcius ya. Nah, ini ya. Jadi kita juga akan lihat suhunya di masing-masing nanti setelah main 15 menit itu kira-kira berapa guys. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita akan bandingkan tes ketiga smartphone ini. Oke, yang pertama kita coba adalah Poco F5 ya guys. Dan entah kenapa ya guys, kalau di sini Poco F5 ini saya nggak bisa nampilin suhu dari CPU, GPU, dan juga baterainya. Tapi kalau device skin bisa, dan FPS-nya juga bisa. Jadi ya di sini yang akan saya coba tampilkan cuman ini ya kalau untuk Poco F5 guys. Nggak tahu kenapa Poco F5 ini mengalami sedikit anomali di Taco Stats. Tapi ya di sini saya juga akan record hasil dari performa Genshin Impact selama 15 menit. Oke, langsung aja kita coba ya guys. Oh iya, untuk baterainya juga saya akan menggunakan performance mode, jadi supaya semuanya sama gitu guys dengan yang lainnya. Nah, ini sudah saya set yang highest dan sudah saya set 60 fps ya guys. Jadi ini highest 60 fps supaya ya sama untuk yang lain-lainnya. Nah, kita akan coba untuk mainkan game ini guys. Kita juga akan boost juga ya performance-nya, kita paksa pokoknya. Saya nggak ahli ya guys main Genshin Impact ini, jadi jangan dibully kalau di komentar. Ini pun akunnya bukan punya saya guys, tapi pinjam punyanya teman saya ya. Nah, ini kayak pergerakannya itu
masih terlihat mulus ya, meskipun FPS-nya ini enggak rata di atas 50, tapi menurut saya ini masih mulus guys, meskipun kadang-kadang juga ada sedikit kayak patah-patah gitu ya, frame skip lah ya, agak ngelek-ngelek dikit lah. Menurut saya masih oke. Oke, udah 15 menitan lebih ya guys ini, dan sekarang kita akan coba untuk lihat ya. Ini udah 15 menit, kita akan coba untuk lihat. Ini ternyata 40 derajat. Panas yang tergolong normal ya, cuman 40 derajatan di sini. Kita lihat di bagian depan ya, 40 derajatan. Ya, 40 derajat aja guys, ternyata nggak seberapa panas ya. Dan ini udah saya performance mode, sudah saya boost juga. Oke, nanti juga akan saya sertakan juga berapa ya untuk average FPS nya dari Taco Stats nya. Oke guys, ini juga udah saya set ke performance mode ya. Ini adalah Poco X6 Pro dan kita akan coba performance mode untuk bermain game di sini ya. Sekalian kita lihat ini baterainya 100% ya guys awalnya. Nah, langsung aja kita cobain main Genshin Impact lagi guys. Dan di sini juga akan saya nyalakan ya untuk boost performanya nanti. Ntar saya akan ganti ke 60 fps dulu supaya saya yakin, lalu saya akan nyalain wild boost performance-nya. Oke, kita lihat grafiknya custom highest di 60 fps. Oke. Nah, oke, jadi dan kita akan juga wild boostnya udah jalan juga ya, jadi udah nyala. Nah, kita akan hajar guys. Di sini kita bisa lihat ini mulus banget guys. Kalau kita scroll kiri kanan gini mulus, 60 fps nya bagus banget. Oke, ini udah 15 menitan lebih ya, dan kita akan cek suhunya. Suhunya ini termasuk nggak seberapa panas ya, 39, dan kalau di depan 40-an juga ya, jadi nggak seberapa panas guys, 40-an juga, hampir 41 lah ya. Oke.
Jadi lumayan, dan kita lihat juga untuk bagian baterainya ini jadi 91% ya. Jadi baterainya ini 91% guys. Oke, ini adalah Poco F6 dan di sini ini udah turun jadi 99% ya, padahal baru saya cas ke 100%. Ya, nggak tahu ini tiba-tiba cepat banget turunnya. Dan di sini Ultimate Mode saya aktifkan. Dan kita akan coba ya guys untuk mainkan Genshin Impact. Nah, di sini kita akan mainkan Genshin Impact dan kita akan set ke highest 60 fps dulu habis gini. Oke. Dan di sini grafik highest dan 60 fps. Oke. Nah, kita akan jelajahi lagi guys. Nah, di sini aja loh ya, kalau pada saat kita lari itu kerasa nggak sih guys kayak ada patah-patah kecil gitu. Padahal di sini fps-nya ya 50 ke atas gitu, tapi entah kenapa kok ada kayak patah-patah kecil. Waktu saya geser ke kanan kiri aja kayak ada sedikit patah-patah gitu loh. Nah ini ya, misalnya saya putar kameranya gini ya, ini kayak nggak mulus seperti yang tadi di Poco X6 Pro gitu loh, kayak ada patah-patahnya dikit, padahal fps-nya 60 fps tercatatnya di sini guys, dan saya nggak tahu kenapa gitu. Jadi di mata saya itu nggak nge-lag, cuman kayak ada kerasa frame-nya itu ada kayak kejanggalan gitu loh, seperti patah-patah padahal ya bukan gitu ya. Bingung deh jelasinnya, itu bingung, makanya saya rekam 60 fps supaya kalian bisa ya lihat sendiri, semoga ketangkep ya di kameranya ini. Akan cari musuh guys, musuhnya udah musnah semua, udah saya bunuh semuanya. Jadi saya nggak ngomong nge-lag, tapi kayak sedikit ada patah-patahnya gitu loh. Ini belum 15 menit ya, tapi udah lumayan agak panas. 42 depannya sendiri, wah 43 guys ya. Oke. Wah, tiba-tiba nge-lag parah. Oke, ini udah 15 menit lebih ya, dan kita lihat lagi di sini 43 guys, mencapai 43 di sini, 42, dan kita coba lihat di sini, wah 44 derajat nih. Nah, di sini untuk percobaan pertama ya, ini saya tadi nyobanya, ini ternyata guys itu fitur Wild Boost yang super resolutionnya ini nyala ya. Jadi super resolution yang Wild Boostnya nyala. Nah, mungkin karena itu juga dia sekarang berarti 91% ya,
Jadi dia 91% sekarang posisinya setelah bermain Genshin Impact di posisi performance mode dan white boostnya nyala guys, serta super resolution. Nah itu agak sedikit terlihat patah-patah juga gitu ya. Nah saya akan coba guys untuk melakukan tes ini lagi, tapi yang super resolutionnya ini akan saya matikan. Nah apakah sepanas ini juga, apakah terlihat nge-lag juga, dan gimana. Jadi tadi 100 sampai 91% ya, kira-kira seperti itu guys. Oke, kita akan lakukan lagi ya guys. Kali ini udah di 88% ya untuk baterainya, dan kita akan lakukan lagi udah dengan performance tapi nanti nggak pakai super resolution ya. Jadi wall boostnya akan saya nyalakan, dan untuk super resolutionnya nggak akan saya pakai guys. Nah jadi di sini super resolutionnya akan saya matikan seperti ini, supaya ya saya sih takutnya karena super resolution itu loh yang bikin panas dan juga agak nge-lag atau gimana. Tapi kita lihat aja, itu tadi dari 88%. Kita akan mainkan selama 15 menit juga. Ya lebih mending, tapi saya masih merasakan agak sedikit patah-patah gitu ya guys. Tapi dikit, mendingan jauh sih kayaknya ya. Kita cari musuh ya guys, karena musuhnya ini udah langka tadi, jadi saya pindah tempat. Oke, ini udah 15 menit lebih, dan kita akan lihat berapa ya untuk suhu temperaturnya. Dan temperaturnya ternyata 39an ya guys. Iya, jadi tadi itu panas, mungkin karena yang wall boost yang super resolution itu ya guys. Ya ini sekarang saya coba dan ya 40-an lah ya, jadi cukup normal. Dan kita akan lihat juga di sini baterainya sekarang 80%, tadi 88% ya guys, jadi turun 8% ya. Oke, jadi ada sedikit update ya guys. Tadi saya sempat baca ya, ada satu viewer saya yang namanya Bang Daniel Sondak ini itu ngomongin ya, kalau ternyata semua permasalahan yang ada di Poco F6 ini yang kalau terlihat mata itu nggak seperti smooth 60 fps itu ternyata gara-gara satu aplikasi bawaan Xiaomi yang namanya Joyose. Dan saya tuh bingung, nah Joyose ini apaan gitu ya. Oleh karena itu saya langsung cari-cari tahu apa sih itu Joyose. Nah kita coba ya, Joyose HyperOS misalnya gitu. Nah jadi kalau kita cari di Google tuh namanya adalah Joyose is a tool that comes by default on Xiaomi devices and is designed to improve the device's performance when you are playing games. Jadi dia itu adalah sebuah tool yang udah bawaannya dari Xiaomi ya. Semua yang Xiaomi pasti punya ini, dan katanya
untuk mengimprove performa pada device, pada ya smartphone kalian ini, berarti pada saat bermain game guys. Dan ya menurut saya kalau misalnya dia improve ya oke-oke aja, tapi katanya kalau Joyose ini dimatiin malah lebih lancar guys. Nah oleh karena itu langsung aja kita coba ya guys. Ini kalau Joyose nya udah masih aktif, jadi saya ada aplikasi info di sini Joyose nya ini aktif ya guys. Ya udah, kita akan langsung coba Genshin Impact. Nah ingat, di sini Joyose nya aktif dan ini super resolutionnya saya matikan. Oke, masuk dan kita akan lihat ya kalau misalnya ini Joyose nya itu aktif gimana. Nah ini kalau Joyose nya aktif itu mungkin kalau misalnya di rekaman yang kamera saya itu nggak bisa dapat gitu ya feelnya, tapi nanti saya akan kasih rekaman yang ya kalau misalnya Joyose nya aktif dan saya matikan itu gimana yang sebenarnya kita lihat dari layar tersebut guys. Nah ini seperti ini kalau Joyose nya aktif, jadi ada terkesan agak frame rate nya itu nggak lancar, nggak mulus gitu ya, ada patah-patah sedikit gitu. Oke, nah ini kalau misalnya Joyose nya aktif. Nah sekarang saya akan matikan dan saya akan nyalakan lagi Joyose app, manage app. Nah untuk nyalakan dan matikan ini kalian di sini harus yang show all apps ya. Jadi show all apps terus search apps Joyose. Lalu di sini nanti ada ya Joyose ini dan kita force stop aja ya. Force stop dan kita akan nyalakan Genshin Impact guys. Ini kita akan nyalakan Genshin Impact. Langsung aja kita start game dan langsung masuk guys. Nah saya akan coba ya apakah dia mulus atau enggak. Nah ini kalau di mata saya guys ini lebih lancar loh, ini mulus banget sih menurut saya malahan. Yang tadi itu nggak selancar ini guys, jadi kalau kita lihat di sini ini lebih lancar jauh, kayak pergerakan kiri kanan kalau saya gini kan ini smoothnya bagus banget. Ini smooth ya, ini smooth banget guys ya. Jadi Joyose ini yang bikin masalah guys, ternyata yang bikin masalah di Poco F6 itu bukan kemampuan dari Snapdragon-nya yang cupu atau gimana, atau ya mungkin OS-nya yang masih belum bagus, tapi entah kenapa Joyose nya yang bikin masalah. Tapi juga anehnya yang di Poco X6 Pro itu ada aplikasi Joyose juga dan nggak ada masalah gitu loh, akur-akur aja ya dengan MediaTek Dimensity-nya. Tapi di sini ternyata tidak akur guys, dan ya dapat kalian lihat sendiri ini benar-benar mulus banget sih menurut saya. Oke nih. Jadi permasalahannya itu ada di Joyose guys menurut saya memang.
aneh ya. In my role as champion duelist, my opinions do not matter. For when I draw my blade, I am but an instrument of Fontaine's law. Oke, jadi itu adalah hasil pengetesan dari ketiga smartphone ini ya guys. Bisa kita lihat ya bahwa di Poco F5, Poco X6 Pro, dan Poco F6 ini memang Poco F6 ini yang paling kenceng gitu ya. Dari misalnya kita lihat di average FPS-nya aja, dia itu yang paling oke. Dia bisa mencapai 57, sekian ya untuk average FPS-nya. Sedangkan kalau misalnya di Poco X6 Pro sendiri, dia itu memang lancar, awalnya 60 fps rata. Tapi entah kenapa di menit ke-9 dia bisa turun ke 45 fps-an, lalu naik lagi sedikit dan akhirnya turun terus gitu ya. Dan juga rata-ratanya akhirnya di 51,2 fps guys. Dan ini semuanya saya kasih mode yang wild boost atau performance di ketiga smartphone ini ya guys. Jadi ya semuanya ini udah yang mode performance. Dan di Poco F5 sendiri dia itu entah kenapa naik turun 30 sampai 60 fps performanya, dan average fps-nya ada di 38,8. Ya gimana lagi, saya juga kaget sih. Kok bisa ya Poco F5 yang waktu tahun lalu itu saya tes lumayan oke, tapi ternyata tahun ini kok jadi 38,8 fps untuk bermain Genshin Impact. Nah, suhu awal untuk masing-masing smartphone ini tergolong mirip-mirip. Yang Poco F5 dan X6 Pro ini ada di 25 derajat Celcius. Entah kenapa Poco F6 ini suhu awalnya itu 26 derajat Celcius. Nah, untuk suhu akhirnya ini sama-sama 40 derajatan Celcius guys. Ya. Nah, waktu mainnya juga saya mirip-miripkan 17 menit lebih dikit. Di baterainya juga itu pada awalnya ini 100%, ini juga 100%, entah kenapa ini 99% ya. Turunnya tiba-tiba waktu mau tes ya jadi 99%. Dan akhirnya baterai akhir itu pemakaian baterainya ini yang di sini 91 dan di sini juga 91. Ya, jadi kalau misalnya saya rata-rata ini pemakaiannya 9% baterai, 9% baterai juga, dan ini 8% baterai. Nah, ada juga sedikit anomali guys pada saat saya nyobain yang Wild Boost Super Resolution ya. Wild Boost Super Resolution ini saya coba, dan di sini ternyata yang di Poco F6 ini itu bikin smartphone-nya jadi panas banget, dan suhu akhirnya itu 44 derajat Celcius ya. Jadi panas, dan juga untuk average FPS-nya itu hancur banget, 49,7 fps. Nah, tapi anehnya pemakaian baterainya itu tetap 8% guys. Jadi hemat sih pemakaian baterainya, tapi entah kenapa ya itu jadinya kalau menggunakan Wild Boost Super Resolution dia benar-benar panas banget, dan juga average FPS-nya hancur. Pada menit ke 8.30 turun ke 50 fps, dan pada menit ke 10.43 itu dia naik turun 30 sampai 50 fps. Oleh karena itu average FPS-nya hancur banget. Nah, jadi buat saya, saran saya kalau misalnya kalian pakai F6 ini jangan pakai Wild Boost Super Resolution-nya. Kalau bisa sih pakai yang biasa aja, karena menurut saya yang biasa aja udah enak banget dan kenceng banget. Dan ya kalau saya tes juga itu rata di 57 ke atas gitu ya. Dan yang bikin nggak rata ternyata adalah
masalahnya di Joyose-nya. Entah kenapa Joyose aplikasi yang ada di sini ini yang bikin serasa lihat patah-patah gitu ya untuk animasi gameplay yang ada di Genshin Impact. Tapi yang untuk Poco X6 Pro meskipun Joyose-nya saya nyalakan, ya memang defaultnya nyala gitu ya guys, itu masih tetap lancar dan terlihat bagus di mata saya guys. Jadi sudah jelas masalahnya ini ada di Joyose. Mungkin untuk updatean ke depan Poco F6 ini bakalan distabilkan gitu ya untuk Joyose-nya, sehingga ya nggak ada masalah. Joyose-nya ini tidak menjadi penghalang supaya mata kita itu melihatnya bakalan smooth 60 fps gitu. Ya mungkin itu aja sih ternyata hasil tes ketiga smartphone ini untuk performa di Genshin Impact. Mungkin kalau rekaman saya yang tadi itu nggak jelas guys, tadi saya juga udah sempat tampilkan rekaman yang versi langsung di screen record ya, kalau misalnya Joyose-nya nyala dan kalau misalnya Joyose-nya ini dimatikan guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri maksud saya itu gimana, maksud beberapa reviewer lain itu gimana kalau misalnya Genshin Impact-nya ini rata 57,3 fps tapi di mata itu nggak seperti 57 fps gitu ya. Nah itu kalian bisa lihat sendiri, dan ya saya tadi udah jelaskan juga kenapa alasannya. Oke, mungkin itu aja. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrolin apa yang ada di video kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Wah ya, ternyata masalahnya di Joyose. Ya apa saja gitu loh Poco F6 ini. Ngapain ya Joyose-nya bikin jelek gitu ya untuk urusan performanya. Ya performanya sebetulnya nggak jelek, cuman di mata kita itu loh yang jelek. Joyose. Apa benar kau nak Poco F6?